Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Subhan Abu Rizal di kesempatan saat ini bisa menjumpai warga muslim semuanya, kaum muslimin, warga Nahdien khususnya. Kita semuanya dalam keadaan sehat, bertemu dalam Hasanah Ramadan dari Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Dan Alhamdulillah di saat ini senang sekali saya bersama dengan Kiai Haji Ali Mazhar yang sudah hadir di studio bersama kami di saat ini. Beliau adalah salah satu suriah PCNU Kabupaten Nganjuk. Kita akan langsung saja bersama dengan Kiai. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur suwun rawuhipun, bagaimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Haji. Ya, ya. Alhamdulillah sehat, puasa yang baru. Alhamdulillah Yai. Ini saya melihat begini ya, kita mohonkan nasihat terkait dengan keberadaan puasa yang diwajibkan kepada umat manusia sebelum Nabi Muhammad, kemudian setelah Nabi Muhammad, dan juga bahkan mungkin juga makhluk-makhluk yang lain. Di mana ternyata puasa itu juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad ternyata. Nah, kemudian apa yang sebenarnya kelebihan dari umat Muhammad itu sendiri terkait dengan ya kewajiban puasa ataupun yang lain-lain. Ya, kita mohonkan nasihatnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa alihi washabbihi wa ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, akhinal karim fillah di Jamiah Nahdlatul Ulama. Kalau membicarakan tentang keutamaan umat Muhammad, sangat banyak sekali, apalagi yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Ya benar, umat-umat sebelum umat Muhammad itu memang juga diwajibkan berpuasa. Mungkin kelebihannya umat Muhammad itu di dalam Ramadan itu diberi yang namanya Lailatul Qadar. Di sisi lain, setiap malam itu Allah memanggil hambanya sampai 3 kali. Allah dawuh, hal min sa'ilin u'tiyahul sa'iluh. Nanti, apakah ada yang minta kepadaku, akan kuberikan. Itu tiap malam. Wa hal min ta'ibin fa'atuba alaihi. Apakah ada yang ingin bertobat kepadaku, akan kuterima tobatnya. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfirulahu. Jadi siapa yang ingin mohon ampun di malam ini, akan kuampuni. Luar biasa. Jadi Allah itu memberikan keistimewaan banyak sekali. Bahkan ada hadis yang diceritakan saat di zaman Nabi Musa. Jadi saat Nabi Musa dhahaba ila jabali Baitul Muqaddas. Jadi Nabi Musa itu jalan-jalan ke daerah pegunungan Baitul Muqaddas. Far'a qauman ya'buduna Allah Ta'ala bil jiddi was sa'i fasalahum. Jadi mereka, Nabi Musa menemukan masyarakat di balik Gunung Baitul Muqaddas itu sama-sama beribadah bil jiddi was sa'i, artinya dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Nabi Musa bertanya. Mereka menjawab, nahnu min ummatika na'budullah ta'ala huna mundu sab'ina sana bil jiddi was sa'i. Kami termasuk umat panjenengan ya Nabi Musa. Kami di sini beribadah sudah 70 tahun. Bil jiddi was sa'i. Artinya kami beribadah di sini dengan sungguh-sungguh. Libasuna libasus sabri.
Pakaian kami itu pakaian apa adanya. Bisa dibayangkan Pak Haji, Ya. selama 70 tahun pakaiannya Yayu itu. Wa ta'amuna nabatul ardi. Makanan kami apa yang tumbuh di sekeliling kami ya Nabi Musa. Wa syarabuna ma'ul matori. Minuman kami hanya menengadahkan datangnya air hujan. Jadi mereka beribadah selama 70 tahun dengan sungguh-sungguh, tidak seperti umat Muhammad habis tarawih ngopi dulu. Kadang sudah WA temannya kapan ini ngeliwetan. Jauh sekali, jauh sekali. Melihat umat yang seperti itu, Nabi Musa bahagia. Fawariha alaihi salatu wassalam. Fawariha Musa alaihi salatu wassalam bidzalika. Nabi Musa itu bahagia sekali melihat umatnya yang beribadah seperti itu. Akhirnya Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa. Fa'ahallahu ta'ala ilaihi. Ya Musa. Li ummati Muhammadin yaumun. Fihi rok'atani khairun min dzalika kullih. Min hadza kullih. Jadi 70 tahun itu 70 tahun itu hanya dikalahkan dengan sholatnya umat Muhammad 2 rakaat. Wah, luar biasa. Nabi Musa bertanya. Padahal itu umatnya sudah dipuja-puja, ini luar biasa, ini hamba saya atau umat saya yang 70 tahun beribadah. Iya, betul. Akhirnya Nabi Musa bertanya, bahasanya anak Ibnu itu mungkin kepo. Kok ramen? Fakola. Ya Rabbi. Ayu yaumin huwa. Apakah hari itu ya Tuhan kami? Fakola ta'ala yaumul jum'ah. Jadi sholatnya umat Muhammad, kita ini hanya 2 rakaat seperti tadi, sholat Jumat itu lebih baik daripada ibadahnya umat Musa, Nabi Musa yang sudah 70 tahun tanpa diselingi ngopi. Tanpa selingan ngopi, bajunya juga sudah baju yang apa adanya. Akhirnya Nabi Musa fatamana Musa alaihissalam dzalikal yaum. Akhirnya Nabi Musa itu mengharapkan ketemu hari Jumat. Akhirnya Allah bersabda, ya Musa, yaumus sabti laka. Harimu itu hari Sabtu Musa. Wa yaumul akhadi li Isa. Hari Ahad untuk Nabi Isa. Wal isnaini lil Khalil Ibrahim alaihissalam. Wa thulatha li Zakaria wal arbi'au li Yahya wal khamisu li Adama. Wali Jum'atin li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wali ummatih. Di hari Jumat itu 7 hari itu sudah dibagi sebenarnya. Sudah dibagi. Peruntukannya. Ya, peruntukan sudah. Untuk keutamaan masing-masing. Sudah ada tugasnya masing-masing. Itu mau, jadi Nabi Musa ingin menikmati betapa besar pahala hari Jumat. Enggak bisa, makanya, karena memang bagiannya hari Sabtu. Iya, makanya disebutkan di kita tuh terkenal di umat Muhammad tuh yang muncul Sayyidul Ayam. Oleh anak-anak diplesetkan orang peternak ayam disebut Sayyidul Ayam. Bahkan sampai begitu ya. Iya. Artinya ya sampai hal yang nikmat saja di malam Jumat itu juga utama. Nah, gitu. Iya, betul. Yang nikmat apalagi yang tidak nikmat. Ya. Jadi Muhammad itu Masya Allah luar biasa. Bahkan ada cerita lagi, bahkan yang diceritakan dari Abi Amr an Abi Anjadi an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi bersabda bahwa di balik Gunung Qaf itu ada Ardon Baidoa. Jadi Jabal Qafin itu gunung yang misterius karena
Kanjeng Nabi menemukan Gunung Qaf itu dikala perjalanan pulang dari Mi'raj. Di sana ada pemandangan indah, pemandangan kebiruan menebar di cakrawala. Akhirnya malaikat Jibril diajak ke sana. Dan di sana fiha laisa fiha syai'un minan nabat. Ka'annaha mithlul fiddah. Jadi bumi di balik Gunung Qaf itu tidak ada tanamannya sama sekali, bagaikan hamparan perak. Wa sa'atuha mithlul ardi sab'a marrah. Jadi luasnya bumi itu bagaikan dunia itu lipat 7 kali. Lipat 7 kali. Mamlu'atun minal malaika, dan bumi yang seluas itu dipenuhi malaikat, Pak Haji Subhan. Dipenuhi malaikat. Digambarkan oleh Rasulullah sukitot ibrotun sakotot alaihim. Jadi andaikan ada jarum dijatuh di situ, mesti mengenai malaikat itu. Saking padatnya. Iya. Wa fi kuliyadin minhum liwaun tuluhu arba'ina farsakhon. Jadi setiap malaikat itu memegang bendera masing-masing. Dan panjangnya Pak Haji Subhan 40 farsakh. 40. Satu farsakh itu? Satu farsakh itu menurut syarak kalau dibuat kilo itu 5, ada yang sebagian ulama mengatakan 5 km, ada yang mengatakan 5,5 km. Tapi kalau menurut ulama India, satu farsakh itu 12 km. Kalau kita pakai ulama kita, pendapat ulama kita, itu 5,5 dikalikan 40 berarti ya 220 km, Pak Haji Subhan. Benderanya malaikat, bukan bendera yang ada di kota-kota itu. Benderanya malaikat itu lebarnya segitu. Iya. Wah. Panjangnya segitu. Wa fi kulli wa'in maktubun la ilaha illallah. Jadi setiap benda ada tulisannya la ilaha. Tapi panjangnya bukan 4-6 meter seperti yang pernah kita lihat di TV itu. Tapi panjangnya 220 km. Dan itu malaikat yasdamuna fi kulli latin fi khawli jabali Qafin. Jadi setiap malam itu malaikat berkumpul di situ. Di area lingkungan Jabal Qaf. Gunung Qaf tadi. Iya. Mereka kenapa ya dadaruna ilallah ta'ala wa yad'una bisalamati li ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk umatnya Muhammad. Iya, beliau bersimpuh di hadapan Allah mendoakan keselamatan umat Muhammad. Malaikat yang sekian banyak itu tiap malam mendoakan umat Muhammad. Bahkan faidang fajar subhu fayakluna Allah maghfir liman irtasala wa hadurul jum'ah. Ya Allah, ampunilah orang yang mandi dan yang bermaksud menghadiri sholat Jumat. Entah itu mandi besar maupun mandi kecil, itu semua didoakan, dimintakan ampun dengan malaikat yang berjuta-juta itu. Ini luar biasa ini. Dan mendoakannya tidak hanya sekedar mendoakan. Yarfa'una shautu bil bukai. Jadi mereka mendoakan dengan suara yang melengking tinggi sambil menangis. Sampai malaikat, sampai Allah itu dawuh. Fayaqullahu ta'ala, madza turiduna? Ya malaikati, madza turiduna? Wahai malaikatku, apa yang kamu harapkan? Apa yang kamu cari? Semua menjawab, nahnu antaghfiro li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini luar biasa ini. Kalau tadi gambaran luasnya saja dengan bumi sudah lipat 7 kali.
kemudian jumlahnya kepadatan malaikatnya Malaikat yang sepadat itu. sepadat itu membawa bendera yang sekian. Ini kalau dilihat ini seperti unjuk rasa ya sebenarnya, atau istighosah sebenarnya. Ya saking Istighosah. ini karena mulianya Nabi Muhammad sehingga umatnya pun Juga diberi tadi keutamaan. bersuara keras ya, bersuara keras Ya karena fa'una tahun keinginannya. bil bukai. Jadi malaikat itu sambil bersuara keras mendoakan Allah maghfir tadi. Ya, membawa bendera itu kan pertanda dia bahwa keinginannya kuat kepada Allah Nah. agar dikabulkan doanya. Doanya hanya untuk umat Muhammad. Oh ini Dan Allah menjawab qad ghafartu lahum. eh, Qad ghafartu, saya betul-betul mengampuni dosa umat Muhammad. Jadi kalau melihat hal seperti itu, apalagi keistimewaannya umat Muhammad lagi, keutamaan umat Muhammad lagi itu, wong tidurnya umat Muhammad itu di bulan suci, ibadah. wah, dia luar biasa. Ini kok sampai ada yang tidak berpuasa, makanya Wah itu fastabiqul khairat. kelewatan ini. Betul, Kalau betul. tidak memanfaatkan Betul. ini kelewatan. Kelewatan. Bahasanya anak Ibnu terlalu. Wah ini kan luar biasa. Artinya keistimewaan ini, keutamaan ini tidak dimiliki oleh umat-umat selain umat Muhammad. Betul. Begitu manja ya. Jadi umat Muhammad ini istimewa dan ya dimanja kalau menurut Iya, saya bagi dimanjakan. dimanjakan, bukan manja tapi Ada dimanjakan. hadis yang memanjakan umat Muhammad sampai saya itu kalau membaca tuh apa ya, tersipu malu, Pak Haji. Nah, isin karo. Iya, karena jadi umat Muhammad, jangankan umat Muhammad, Nabi Muhammad hadis itu Nabi Muhammad belum lahir. Jadi masih Nur Muhammad. Iya. Oh, sebelum lahirnya Nabi Muhammad bahkan. Iya, betul. Wong saat itu lama kalau Ta'ala Jibril alaihissalam saat Allah proses membuat malaikat Jibril. Jadi belum ada apa-apa, Nabi belum ada. Itu Hah? Apa itu? saya itu senang-senang malu, terus terang tersipu malu ya. Karena begini, begitu malaikat Jibril itu diciptakan menjadi ahsanu suratin, sebaik-baiknya rupa. Dan malaikat Jibril diberi sitamiati janahin, diberi Yang 600. sebaik-baik rupa itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Oh, ganteng berarti ya. Oh iya. Katanya nadoro nafsahu. Jadi setelah melihat dirinya punya sayap 600 Iya. dan panjangnya bainal masyriq wal maghrib. Bisa ngemuli bumi. Wah, berarti. betul. Bumi ku Bisa dikenek netok. ngemuli bumi. Makanya dalam sekejap malaikat Jibril itu sampai di bumi itu ya karena kecil sekali bumi. Akhirnya saking takjubnya dengan dirinya, malaikat Jibril bertanya kepada Allahi, ma khalaqta asan surain minni, ya Tuhan kami, apakah panjenengan menciptakan makhluk yang lebih bagus daripada saya? Allah menjawablah, tidak. Tidak, ya kamu itu yang terbaik. Saat itu juga malaikat Jibril berdiri. Faqama Jibrilu wa sholla rakaataini. Syukron lillahi ta'ala. Karena diciptakan dengan indahnya, hanya malaikat Jibril berdiri sholat sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hebatnya lagi Baji Subhan. Fikuli rok'atin masanya isrina alfi sanatin. Fikuli Rok'atin. Rok'atin. Satu rokaat itu 20.000 tahun. Sholatnya. Berarti 2 rokaat itu 40.000 tahun. Fama fargha minas sholah, setelah selesai sholat, faqala Allah Ta'ala, Allah bersabda, ya Jibril, abadani haqqa ibadah. Kamu betul-betul beribadah yang sungguh-sungguh. Fala a'buduni ahadun mithla ibadatik. Tidak ada hambaku yang beribadah seperti ibadahmu, enggak ada. Tapi malaikat Jibril
Sa'ti zamanun atau yaji'u fi akhir zaman nabiyun karimun habibun ilaya yuqallahu Muhammadun. Ingat malaikat Jibril, besok di akhir zaman tuh akan ada nabi yang mulia, kekasihku, namanya Muhammad. Lahu ummatun dha'ifatun muznibatun. Muhammad itu punya umat kecil-kecil, lemah, banyak dosa. Yusalluna raka'ataini ma'asahwin wa nuqsanin. Mereka sholat 2 rakaat sambil lupa denganku. Lupa, aku lali sholat ning ngarepku lho, ndek lali karo lali. Tapi akeh kurangi. Sholatnya akeh kurangi. Adek pendek pisan waktu. Adek. Bisaatin yasirin. Bisaatin yasirin. Salatnya lit Wa ifkarin kathirotin. Dengan sholat itu sambil banyak pikiran, mikir lebaran, mikir wah macam-macam. Lupa dengan dia menghadap siapa. Menghadap siapa? Wa munipin kathirotin, dan dosa bersihnya juga banyak. Tapi malaikat Jibril fa izzati wa jalali. Ini ahabu ila sholatik ola sitik Muhammadin min sholatik. Aku lebih mencintai sholatnya, lebih suka sholatnya umat Muhammad daripada sholatmu. Li anna sholatahum bi amri wa anta sholata bila bi ghairi amri. Karena sholat mereka itu dasarnya karena menjalankan perintahku. Walaupun dia tuh sibuk kemana sambil melakukan dosa, sholat lagi, dia ingat. Bahwa ingat perintahku, sholat lagi, minta ampun lagi, besok dosa lagi. Umat Muhammad begitu. Karena ketaatannya. Iya. Kalau kamu sholat 2 rakaat 20-40 tahun itu kan kemauan kamu sendiri, bukan perintahku. Mergo kowe seneng wis tak wae ganteng. Lah, wis tak wae sembara serba ya, indah. sayap serba serba wah. Serba wah. Nah, umat Muhammad itu sambil apapun. Habis judi besok sholat lagi. Kalau membaca hadis itu kan saya malu-malu sih. Maka Jibril juga kepo juga. Ma ataituka bimqolbati ibadatihim. Kenapa ya? Gusti, apa yang akan jenengan berikan kepada umat Muhammad sebagai perbandingan ganti ibadah mereka yang seperti itu? Cara gamane arep nglene gak wani. Iya. Wong salate ngono jajan opae opo. Allah dawuh faqala ta'ala ataituhum bil jannatil ma'wa. Atatum jannatul ma'wa. Akan kuberi dia mereka surga ma'wa. Salate dilu campur mikir renono opae betapa utamanya umat kita ini, umat Muhammad. Iya. Luar biasa. Iya. Ini banyak sekali keutamaan kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelum Muhammad, bahkan dengan umat ataupun makhluk lain, termasuk malaikat. Termasuk malaikat. Ini keistimewaan atau istimewanya umat Muhammad lah, apalagi di bulan Ramadan ini. Betul. Dengan waktu yang pendek, kemudian baik itu malamnya tadi Yai sampaikan, malamnya Ramadan yang tidak digunakan untuk puasa saja, itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Iya. Untuk apa saja. Gitu. Dan ini tidak main-main, sudah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran, kalau nggak keliru di surat Ali Imran ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi oleh Allah sudah ditentukan kalian itu semua itu khairu ummah. The best and the bestnya umat. The best. Iya. Tapi jangan lupa ayat berikutnya. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Kamu tidak boleh ungkang-ungkang saja. Kamu tuh punya misi amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti yang pernah Pak Ji Subhan jalankan di periode yang lalu lewat lazisunya, kita mengajak orang berpeduli, berbagi kepada sesama, dan itu sudah termasuk brandnya Nahdlatul Ulama sekarang. Jadi sudah dirasakan oleh masyarakat bawah lewat koin NU pedulinya, dan itu memang penjabarannya amar nahi mungkar itu. Bagaimana memberikan kemanfaatan pada
umat secara keseluruhan. Betul, betul. Jadi ukhrijat linnasi ta'muruna Itu tugas kita, gitu, iya, maksudnya begitu. iya. Ah. Makanya sudah ditetapkan Allah seperti itu, bahkan yang lebih hebat lagi tafsirnya ayat itu dari tafsirnya Ibnu Katsir, bahkan di sana Imam Ahmad tuh punya pendapat, Imam Nasai dan Imam Hakim itu diriwatkan dari Abu Bakar, dari Umar, bahkan dari sahabat Umar itu lebih ekstrim lagi. Setelah Nabi bersabda, aku diberi kelebihan oleh Allah daripada Nabi yang lain, daripada Rasul. Apa itu ya Rasulullah? Aku diberi kesempatan memasukkan umatku 70.000 tanpa dihisab. Umar masih sampean nggak minta lagi. Iya, saya minta lagi. Oleh Allah diberi lagi 70.000 tadi. Per satu orang dari 70.000 diberi kesempatan mensyafaati 70.000 lagi. Dan itu masih penasaran lagi Umar bin Khattab. Sampean nggak minta lagi Kanjeng Nabi. Saya minta lagi, diberi lagi oleh Allah. Sampai akhirnya ada sahabat merentangkan tangan begini sambil menggenggam pasir. Abu Bakar menyimpulkan bahwa ini semua umat Muhammad sampai ke pelosok pedalaman masuk semua ini. Saya tuh dengan hati itu juga agak bingung. Ini namanya bigol hisab. Kalau melihat keterangan yang lain kan Allah itu kan bisa mengampuni orang yang dosanya bagaikan busa lautan. Luar biasa. Jadi kalau kita ini tidak bersyukur dipertemukan dengan bulan suci Ramadan untuk diisi dengan berbagai kebaikan, wah tadi tersipu malu kita. Terlalu. Karena luar biasanya keistimewaan umat Muhammad ini dari Yai sampaikan tadi, sejak sebelum Nabi Muhammad lahir saja sudah seperti itu. Kemudian pada saat Nabi Muhammad juga diutus, hambanya yang kecil-kecil yang sedemikian ini saja semuanya diberi keistimewaan peluang untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah, balasan dari Allah. Hampir nggak bisa menghitung lah kata-kata. Betul. Sekarang puasa diberikan kepada kita, ada Lailatul Qadar dan yang lain-lain itu. Wah, ini kembali lagi kepada keterlaluan kalau kita tidak memanfaatkan. Betul. Ya, mungkin ada beberapa hal yang terkait dengan keutamaan atau keistimewaan umat Muhammad yang dimanjakan ini oleh Allah, gitu loh. Sampai dosa, berlumur dosa saja bisa hilang karena dimaafkan, ya karena itu umat Muhammad, sampai seperti itu. Ada pesan, Yai? Ya, kesimpulannya kita tuh harus sangat bersyukur, beruntung sekali. Kita itu ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Muhammad. Kita menjadi umat Muhammad mendapat fasilitas yang sebanyak tadi, bahkan itu masih banyak yang belum kita sampaikan, dikarenakan karena kemuliaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hadis yang lain tuh, makanya ayat-ayat Al-Quran yang dikemas di dalam tahlilnya orang Nahdlatul Ulama itu sebenarnya itu disampaikan Nabi saat menghadap di Sidratul Muntaha. Jadi oleh Allah di Kanjeng Nabi mohon mendapatkan keringanan termasuk di dalam tahlil itu kan ada ayat yang mengatakan janganlah kami diberi beban la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betul. Di luar kemampuan kami. Kenapa? Ya karena umat Muhammad do'ifatun mudhnibatun tadi. Jadi jangan tolong jangan dipahami mandak ngono aku seleha-leha apa masuk. Bukan begitu. Jadi kita harus malu pada Nabi Muhammad karena kalau orang yang leha-leha besok akan menjadi umat Muhammad yang sangat terbelakang dimasukkan surga. Karena ada cerita yang lain bahwa Nabi Muhammad itu tuh sudah layah di bawah pohon surga Firdaus, akhirnya oleh malaikat Malik dipanggil, Nabi Muhammad,
umatmu masih memanggil-manggil kamu itu loh. Saya tuh mendengarkan saja udah gak tahan, saking melengkingnya. Nabi Muhammad loh, apa masih ada umat saya? Ya mungkin umat Muhammad yang modelnya gak petek ngawain dablek-dablek gitu. Jadi marilah teman-teman semuanya warga Nahdlatul Ulama seluruh Kabupaten Nganjuk, kesempatan ini kita nikmati betul, kita jalan betul, tidak semua orang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bahkan saudara kita kemarin baru berapa hari puasa dipanggil Allah. Ini kita mumpung masih diberi nyawa, diberi nafas, diberi kesempatan. Marilah fastabiqul khairat, baik siang maupun malam. Demikian yang biasa sampaikan Pak Subhan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Awaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih syukuran kasiran Kiai Haji Ali Mazhar yang sudah menyampaikan banyak hal tentang bagaimana keistimewaan, keutamaan umat Nabi Muhammad SAW ini. Dengan keistimewaan, dengan keutamaan itu, mestinya manusia atau kita sebagai umat Muhammad ini merasa bahwa dirinya lah yang diberi keistimewaan untuk selalu meningkatkan pengabdian kita kepada Allah, utamanya di bulan suci Ramadan ini. Akhirnya saya Subhan Abu Rizal bersama dengan Kiai Haji Ali Mazhar dari Suriah PCNU Kabupaten Nganjuk dalam Hasanah Ramadan Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk ini harus akhiri sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.